Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Jalla wa'ala yang bersemayam di atas arasy-Nya, berharap ampunannya pada setiap sepertiga malam terakhir, dan juga agar mengabulkan doa dan permintaan kita sebagai hamba Allah yang berhajat kepadanya. Semoga selalu diberikan kesempatan untuk tetap mengabdi hanya kepadanya, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, kekufuran, nifaq, bid'ah, dan kemaksiatan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur untuk mendapatkan nikmat terbesar di akhir hidup kita kelak, nikmat kematian yang baik, husnul khatimah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Tentu kita semua berharap memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat. Kadang Allah menyebut kebaikan atau kebahagiaan dengan kalimat thayyibah. Kadang disebut pula dengan hasanah. Kadang disebut juga dengan al-khair. Semua artinya adalah baik. Yang kebaikan itu tentunya berdampak kepada pencapaian tertinggi, tujuan hidup manusia untuk mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan. Kadang Allah menyebut thayyibah dalam surah An-Nahl 16 ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki ataupun perempuan, sementara dia beriman dengan iman yang benar, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan aku berikan kepada mereka kebahagiaan atau hidup yang baik, hayatan thayyibah, bahagia dunia. Bagaimana di akhirat? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kadang Allah menyebut kebahagiaan itu dengan hasanah, sebagaimana doa kita setiap saat, dan setiap dari kita pasti sudah menghafalnya. Orang bilang doa sapu jagat. Dan doa ini disunnahkan dibaca antara rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad. Tentunya bagi mereka yang tawaf, yaitu doa yang Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 201.
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Semuanya kena dengan doa ini. Pokoknya baiklah di dunia dan di akhirat juga baik. Wahai Rabb kami. Kalau arti dari ayat itu, dan di antara mereka ada orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, berikan kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan hindarkan kami dari neraka. Imam Al-Hasan Al-Basri menjelaskan makna dari fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dalam Sahih At-Tirmidzi diterangkan bahwa fid dunya hasanah, kebahagiaan di dunia itu tidak lain adalah al-ilmu wal ibadah. Bukan harta, bukan pangkat, bukan kedudukan. Ternyata bahagia itu terletak pada ilmu dan ibadah. Ketika manusia memenuhi dua unsur itu, hidupnya akan bahagia. Kalau wafil akhirati hasanah, tidak ada perselisihan. Pasti itu adalah jannah, surga. Karena pilihannya cuma dua. Hidup di akhirat cuma adanya surga atau neraka. Kalau neraka udah pasti tidak bahagia. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, ya surga. Nah, untuk meraih itu harus dimulai kebahagiaan itu, dirintis mulai dari dunia, yaitu dengan apa tadi? Al-ilmu dan al-ibadah. Maka dengan ilmu orang akan bahagia. Karena para nabi tidak mewariskan harta, dan sangat sedikit nabi yang bergelimang harta. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, 124.000 nabi, banyak. Tapi jarang yang diterangkan mereka bergelimang harta, kekayaan dunia. Karena para nabi itu tidak mewariskan dinar wala dirham. Tapi nabi itu mewariskan al-ilmu, ilmu. Maka dengan ilmu itu mereka hidupnya bahagia. Sebagaimana Nabi sendiri mengatakan, laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah kekayaan itu kekayaan harta benda, walakin ghina, akan tetapi kekayaan itu ghinan nafsi, kekayaan jiwa, kekayaan hati. Ketika jiwa itu diisi dengan al-ilmu, berarti dia dekat dengan Allah. Karena salah satu sifat Allah adalah al-ilmu. Orang yang menuntut ilmu berarti dia menuntut kebahagiaan. Orang yang mencari ilmu berarti dia mencari kebahagiaan. Orang yang berada di majelis ilmu berarti mereka berada di majelis orang-orang bahagia. Dan disitulah Allah akan turunkan kebahagiaan. Ilmu. Setelah berilmu apa? Ibadah. Setelah berilmu, ilmunya diamalkan. Wujudnya ibadah. Baik yang khusus ataupun yang umum. Yang khusus yang diatur secara rinci, secara detail, syaratnya, rukunnya, yang membatalkannya, salat, puasa, ibadah haji, ibadah umrah, diatur secara rinci. Atau secara umum, seluruh aktivitas kehidupan kita yang ditujukan dalam rangka untuk mendapatkan pahala dan keridhaan Allah, dan amalan itu dicintai oleh Allah, baik ucapan atau perkataan, baik yang tampak ataupun tidak, bisa termasuk kategori ibadah. Maka perlu meluangkan waktu untuk ibadah. Maka dengan ibadah inilah
hidup manusia akan bahagia. Ketika manusia tidak memiliki keduanya, dia tidak akan mendapatkan bahagia. Walaupun dia senang, karena memang senang itu berbeda dengan bahagia. Farhan, kesenangan. Surur, kesenangan. Beda dengan as-sa'adah, beda dengan hasanah, beda dengan al-khair, beda dengan yakni at-tayyibah. Sementara orang kafir, mereka senang hidupnya, belum tentu bahagia. Senang karena bergelimang harta. Bagikan surga dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin, surga bagi orang-orang kafir. Mereka